Perkenalkan, nama saya Kania Aulia Rasaina dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia Nusantara. Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga hari ini, diantaranya ialah Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapatkan dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam Banten berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran agama Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan agama Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Selanjutnya yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antara pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati sebelum mendirikan Kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Dan selanjutnya yaitu Kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama yaitu Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo terletak di bagian pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarah Kerajaan Jailolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. Dan selanjutnya Kerajaan Ternate. Menurut sejarah, Kerajaan Ternate telah berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan beribu kotakan di Simpalu. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Kemudian, kerajaan ini pun resmi memeluk agama Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar tentang Islam dari Sunan Giri pada tahun 1486 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia